warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Profesor Dr. Elsa Sharif ya. Ini sangat bahagia sekali kita bisa bertemu beliau nih. Rekan-rekan YouTube, hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan Profesor Dr. Elsa Sharif untuk menggali ya bagaimana awal kiprah beliau ini di dunia hukum ya. Saya sebenarnya sudah tahu banyak ya, tapi saya ingin berbagi kepada pemirsa. Baik, Prof, gimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah. Segar sekali nih, Prof ya. Ya, Prof, untuk berbagi ya, sharing bagaimana pengalaman dan awal pertama kali Ibu Dr. Profesor Elsa ini terjun di dunia hukum. Silakan, Prof. Ya, saya karena kuliah di Fakultas Hukum ya, dan tentunya waktu itu ayah saya inginkan saya menjadi seorang notaris. Nah, tetapi pada waktu itu kan sistemnya ada sistem paket menjadi SKS. Dan saya udah selesai. Sistem paketnya tahun 85. Tetapi namanya ceritanya banyak di rinso. Jadi yang belum lulus itu diselesaikan menjadi SKS. Dan nilai kita juga agak berkurang ya karena SKS. Betul. Sehingga pada zamannya saya masih punya ijazah sarjana muda hukum. Iya. Terus sudah itu sarjana hukum. Nah, dalam masa menunggu teman-teman itu selesai dan kita bersama-sama di wisuda pertengahan tahun 87. Jadi kan saya udah lulus, udah dinyatakan lulus. Sehingga saya berpraktek. Saya pikir praktek apa, kan ijazah belum punya, belum wisuda, tetapi saya sudah selesai. Sehingga teman-teman saya yang belum selesai, dia ada yang almarhum teman saya yang dia ikut advokat. Advokat sudah berkecimpung di dunia advokat ya, dia sebagai asisten sehingga ada perkara-perkaranya dia belum selesai karena dia masih harus menyelesaikan, dia belum selesai seperti saya, sehingga saya ambil alih. Itu tahun berapa, Bu? Kasusnya itu tahun 85, mulai 85 ya. saya, itulah awal Ibu membantu teman, jadi saya tanganin kasus-kasusnya. Nah, dengan menangani kasus ini, saya banyak kasus-kasus yang saya menangkan. Malah teman saya itu dia tidak memang dia usianya jauh lebih tua dari saya. Malah dia akhirnya tidak jadi lawyer, dia menjadi notaris. Itu saya memang benar-benar ajaib, benar dia jadi notaris, saya awalnya tetap jadi advokat. Dia yang terjun di dunia hukum itu. Dan dia Ibu yang awalnya dia ikut ya. kursus. Saya nggak ikut kursus, tapi begitu saya diterangnya saya ngerti, dan kebetulan terus saya ikut ujian, saya lulus. Kan zaman dulu itu ada namanya pengacara praktek. Saya ujian pengacara praktek, saya selesai awal 89. Kemudian tapi saya kan sudah berpraktek dari 85 ya. Kemudian saya ikut lagi ujian untuk advokat. Sehingga tahun berapa itu, Bu? Advokat saya tahun 92. 92 ya. Iya. Tapi tahun 85 itu sudah berpraktek. Dulu memang nggak terlalu memang masih dibebaskan. Masih ya. Orang-orang banyak itu buka-buka kantor nggak pakai izin. Maksudnya dia SH doang gitu. Tapi kan setelah itu ditertibkan nggak bisa. Tapi waktu ditertibkan saya sudah disumpah 2 kali nih saya. Kalau saya sekarang saya disumpahnya 3 kali. Satu waktu pengacara praktek, satu sebagai advokat, dan satu lagi sebagai pengacara pajak. Saya sudah disumpah. Jadi dalam hidup saya 3 kali disumpah.
tahun 85 Ibu pertama kali terjun itu apa sih motivasi dan yang membuat Ibu tertarik di bidang ini, Bu? Saya belum tertarik. Hmm. Tapi karena saya masa penantian itu kan saya nggak mau nganggur. Terus Tapi akhirnya kan Ibu menyelesaikan semua, persoalan saya acara senang. itu ya. Akhirnya tertarik, senang. Ya apa tuh, Bu? Ya pertama Eager to know atau memang melihat ada kenyataan-kenyataan yang harus iya, diselesaikan? saya merasa tertantang, challenge ya. Ada challenge ya. Challenge di situ. Iya. Terutama sehingga saya bisa selesaikan tentang kasusnya. keadilan itu. Iya. Ya, okay. Dan saya bisa membantu orang-orang yang juga tidak mampu. Waktu itu kan saya itu orangnya memang aktif ya, tidak mau terlalu ngikut-ngikut orang banyak, tapi saya datang sendiri, menjemput bola lah. Nggak nunggu dikasih orang, pos vakum gitu. Enggak, saya cari sendiri. Nah, saya waktu itu juga, waktu saya menjadi baru masih belum aktif terlalu banyak, itu teman saya juga bilang, ini ada bikin perjanjian, dia bilang gitu. Perjanjian apa itu? Yang untuk rambut ya, salon Rudy Haji Suwarno. Tapi dia yang punya link, saya kan nggak punya. Nah, bikinlah perjanjian yang bagus. Poinnya apa? Saya buka semua buku, saya bikin. Terus saya termasuk belajar juga. Terus saya bikin, terus dia bilang, ih bagus kamu bikin perjanjiannya. Pak Rudinya senang, sudah diambil. Terus dia ini dikasih honornya 50.000. Itu waktu itu cukup besar, 50.000 itu ya. Tahun 85, 50.000, tapi dia potong 20.000, nggak apa-apa lah. Saya cuma terima 30.000. Benar. Terus kemudian tahun berapa itu, Bu? Tahun 85. 85 itu ya. Cukup besar itu. 50.000. Lumayan. Orang-orang gaji 200.000 aja udah lumayan. Saya kan cuma bikin perjanjian berapa hari sih. Udah bisa dapat 30.000. Satu tanda terima kasih. Terus saya bilang, ngapain? Nggak usah Pak, saya bilang, saya cuma bantu mereka, kasihan. Enggak, Elsa, kalau kita berterima kasih juga, itu kan jumlahnya besar. Saya juga kagum bisa orang-orang kan tua-tua bisa percaya sama seorang perempuan yang masih muda dan tulus, dia bilang gitu. Coba bayangin, dan bisa dikuasai. Coba bayangin kalau nggak bisa dikuasai, mereka demo, rusak lah segala rupa, kan bahaya. Dia satpam itu. Sisi positif yang dia terima itu tentang Ibu. Jadi kalau berapa biaya nanti kita keluarkan kalau terjadi chaos, dia bilang. Jadi ini terima kasih kita. Saya juga aneh, mereka itu bisa nurut katanya Elsa itu. Dia masih panggil Elsa karena dia itu direksi udah lebih muda. Dia lihat ibu saya juga masih muda, jadi ibu saya kan beda sama saya 19 tahun. Jadi kalau 28 tambah 19, 7 berarti 47 tahun, masih muda juga ibu saya. Jadi dia tahu, dia bilang direksi itu bisa mungkin 50 tahunan ya. Ada sebanding lah. Nggak terlalu jauh jaraknya. Dengan ibu saya. Jadi mereka kasih, oh ya udah, saya nggak hitung, saya bilang permisi ya Pak. Berarti semua senang, sama satpam senang, bapak senang, saya juga senang dapat hadiah. Ya udah, saya pulang. Begitu saya buka-buka itu berapa saya dapatnya? 300.000. 300 waktu itu ya. 300.000. Itu tahun 86. 86 ya. Kasus pidana dalam tahanan, siapa yang nggak punya lawyer, nanti saya baik sama ketua lapasnya atau bagian sipirnya, ada belum? Nah, saya datang, saya rajin. Begitu saya pikir, ini dunia saya, kayaknya saya senang. Saya lihat begitu satpam itu sebetulnya tekad saya, wah, berarti bukan soal uangnya ya, berarti saya bisa menyenangkan
keluarga mereka bisa kerja. Ada kepuasan tersendiri ya, Bu, ya. Jadi saya bilang ini dunia saya. Sehingga saya masuk ke lapas, masuk penjara. Ya, yang belum ada lawyernya saya bantu sidang. Terus saya latihan sidang sampai saya mahir. Jadi itu kan prodio. Jadi saya kan ngajar di PKPA juga. Saya bilang jadi lawyer mau supaya jago itu latihan, kita praktisi. Nggak ada baca buku di mulutnya diem, nggak bisa. Dan setiap itu kasusnya misalnya penipuan, pencurian dan segala rupa sama pasalnya, tapi dia punya modusnya berbeda, buktinya berbeda, terus sebab musababnya berbeda. Saya bilang nggak bisa, saya bilang. Jadi harus praktek. Nah saya tuh praktek. Berapa kasus saya lakukan itu dan saya latihan mulut saya, latihan di kaca, latihan bicara yang bagus. Terus dia tuh orang kan kadang-kadang bikin sidang, bikin pertanyaan semua dari berkas. Saya bilang percuma. Kita lihat aja berkas, poin-poinnya kita tahu ini yang bisa melemahkan, saksi ini bisa yang memberatkan, yang ini menguntungkan. Itu kita poin-poinnya aja. Karena gini kan yang akan nanya tuh hakim dulu, identitas. Hakim tanya, terus udah tuh dipersilakan jaksa, terus ada itu hakim lagi. Kita paling belakang. Kalau kita bikin pertanyaan sekarang, nantinya semua pertanyaan udah ditanya, kitanya langsung pelangak-pelongok. Nggak ada bahan pertanyaan lagi. Nggak ada bahan pertanyaan, jadi kita harus cerdas. Iya. Kita ini posisinya paling belakang, kita nggak dapat gaji dari pemerintah, kita di masyarakat. Jadi kita kan sama tinggi sama rendah dengan penegak hukum yang lain. Tetapi kita nggak dapat fasilitas apapun dari negara, sehingga kita harus lebih cerdas, lebih tanggap, apalagi pidana ya. Itu harus benar-benar saksi ini ngomong ini kita catat. Jadi kita akan mencatatnya pada persidangan, bukan dari awal kan kita nggak tanya bohong. Pada saat persidangan, kecuali kita udah lihat ada keraguan, kita bikin catatan, bukan bikin pertanyaan-pertanyaan. Nanti itu kita sambung dengan BAP, loh ini kan nggak sama, nggak sinkron gitu. Jadi kita belajar langsung di lapangan ya Bu ya? Harus. Dan saya ya udah ratusan ya. Iya. Jadi matang di latihan lapangan itu ya, bikin cara memberikan pertanyaan. Kadang-kadang dulu waktu belajar juga ditegur hakim, nggak boleh tanya begitu, nggak boleh menjebak, nggak boleh nggak boleh menggiring. Contoh-contoh pertanyaan yang menjebaknya gimana, Prof? Ya contoh menjebak itu, kamu begini kan, jadi kamu ya nggak boleh. Memberikan kesimpulan. Jadi kita sudah paham atau menekan, mengintimidasi, itu nggak boleh. Jadi hal-hal yang tidak boleh itu saya pelajari. Sehingga saya juga menjadi lawyer pun harus sabar. Harus sabar, cooling down, terus memperhatikan, cermat, dan membuat pertanyaan-pertanyaan itu juga dengan teliti. Kalau emosional itu nggak akan terjadi. Maksudnya kita akan lupa segalanya karena emosi menguasai nalar kita. Gitu. Harusnya tetap cooling down. Gitu. Iya. Jadi kan orang-orang kan bilang saya terkenal dengan cooling down-nya, sabarnya. Bukan itu. Karena untuk mencapai target pertanyaan kita, memang kita harus berpikir dan nalar kita menguasainya. Kalau nalar kita menguasai, emosi kita nggak ada. Tapi kalau kita emosi, nalar kita rendah. Itu aja perbandingan nalar dengan emosi. Emosi tinggi, nalar rendah. Pasti turun. Karena kan nggak hilang semua yang kita kecerdasan kita itu. Karena emosional itu ya. Pemirsa Radar Indonesianews.com, tadi sudah kita sedikit kupas ya bagaimana awal Profesor Elsa Sharif terjun di dunia hukum ya, dengan
awal-awal beliau terjun ya. Nah sekarang kita setelah beberapa lama kemudian nama beliau itu sudah begitu menasional ya, begitu besar ya. Ya kita sudah tahu itu rekam jejak beliau. Nah yang kita ingin kupas lagi hari ini, bagaimana ada turbulen pasti ya kalau kita naik pesawat gitu. Nah profesi ibu sebagai pengacara, apa sih tantangan terbesar ibu yang sering ibu hadapi di lapangan itu? Ya dari eh, pekerjaan saya sebagai lawyer tahun ini sudah 40 tahun ya. Yeah. 40 40 tahun. tahun. Jadi cuman satu yang saya anggap ini orang yang perlu saya atasi, yang sebetulnya saya membantu dia sampai bebas murni, terus kemudian dia memfitnah saya macam-macam yang membuat nama saya seolah-olah tercemar, tapi banyak orang tidak percaya. Tapi saya tadinya tidak, karena dia mantan klien saya pikir saya diamin aja, ternyata terus menerus akhirnya saya harus melakukan tindakan tegas, memproses tindak pidana pencemaran nama baik saya. Menyampaikan sesuatu di publik ya, satu, saya bikin surat kuasa tuh harus ada bahwa kita dikasih kewenangan untuk konferensi pers. Karena kalau enggak kita dicabut. Karena kan nanti penyidik menekan dia, cabut tuh lawyer kampret tuh, lawyer nggak bener, berisik. Karena dia ketakutan dia cabut kuasa, itu kan. Jadi harus ada izin konferensi pers. Hal-hal seperti itu saya ajarin berdasarkan pengalaman, nggak ada dalam buku. Terus kemudian rekaman, misalnya dia menyatakan A, B, C, D gitu, terus kita ungkapkan. Nah ternyata orang-orang yang lawyer-lawyer yang mengungkapkan itu disangkal, saya nggak pernah ngomong gitu. Nah kalau kita nggak teliti merekam, sebenarnya kamu ngomong ini loh, dan saya dapat izin dari kamu konferensi pers. Kenapa kamu sekarang mau? Dia bisa menolak dan bisa melaporkan kita. Banyak tuh lawyer-lawyer yang dilaporkan. Dilapor itu sama kliennya. Seolah-olah klien itu tidak mengatakan hal itu. Makanya perlulah kita mensiasati dengan merekam itu ya. Iya merekam. Sebagai barang. Bagaimana cara ibu memastikan bahwa klien ibu itu mendapatkan keadilan, meyakinkan kliennya itu gimana? Iya, ya kita bisa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kamu punya saksi siapa, dan kita briefing saksinya dan semuanya. Tentunya kita memberikan target dari A dan sampai B misalnya. Apa yang kita poinnya yang kita bisa capai, ini yang maksimal kita bisa capai, ini yang nomor 2, ini nomor 3, dan mungkin bisa kita juga klien kita ditahan dan segala rupa. Itu kita mesti bicara dengan secara nalar, kita sampaikan ke dia harus menerima ini faktanya. Dan kalau kita kita bisa banding, kasasi, dan kita kalau kita lihat membahayakan, kita bikin eksepsi. Karena waktu di penyidikan tidak menerima keadilan, data-datanya nggak komplit, dan ya semuanya dilewati prosedurnya. Itu kita sampaikan. Dan biasanya kalau saya lihat kondisinya parah, ya keadilan itu berat, ada saya simpan satu alat bukti yang nantinya untuk PK. Ya Bu, pemirsa Radar Indonesia News.com dan juga kepada lawyer-lawyer muda ini, ya semoga apa yang disampaikan oleh Bu Profesor ini bisa menjadi bekal juga ya buat pengacara muda. Pembelajaran sehingga ketika menghadapi dan mendukung membela klien sudah punya bekal yang baik.
kita akan ketemu termin kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.